صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman sharahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'alan nur min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, apa makna Islam itu aja? Arti Islam, bagaimana cara menyucikannya? La ilaha, siapa yang ngomong? Maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhan. Nah, hebatnya dulu tahun lama dah, waktu saya ke penyagungan tempat ipar, ada makam tuh saya tengok dari jauh sama dengan ayah guru. Itu ayah guru masih hidup, nama dia Tuan Syekh Haji Abdul Latif Nasution. Karena saya tengok namanya mirip sama almarhum ayah guru, saya datangi, saya tengok. Lahirnya aja, wafatnya aja 1912 kata saya. Wafatnya. Jadi saya tanya sama orang tua itu, Pak, izin Pak, saya dari Medan. Siapa makam itu? Dia bilang. Yang mana itu yang nama Tuan Syekh Abdul Latif Nasution? Konon dulu saya pun tak jumpa, saya pun tak tahu. Tapi kata ayah-ayah kami dulu, dia tuh sholat dia pun di atas pelepah pisang pun bisa. Mana itu coba? Jadi pulang dari penyagungan singgah ke rumah ayah. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nanya ya. Ada waktu tengok di penyagungan makam Tuan Syekh Abdul Latif Nasution. Konon katanya dia tuh bisa sholat, bukan ditunjukkannya tuh dia sholat di atas pohon pisang, itu tidak. Dia tak mau menunjukkannya, orang-orang begitu tak mau menunjukkannya, disembunyikannya, karena dia tidak mau dia karomah, dia tak mau. Aulia Allah itu dia tak mau karomahnya. Kita karomah kita tujuan. Apa arti karomah? Kemuliaan. Itu kita tuju. Orang-orang yang sudah sampai ke arif billah, dia tak mau itu. Karena haidnya. Karena itu haid bagi dia. Kita nampak sikit karomah kita, kan kita bangga. Berarti belum itu. Berarti dia menuju kepada makhluk supaya disanjung. Jadi wafatnya aja, lahirnya aja, wafatnya aja tahun 1912 pada silam. Berarti ayah guru itu belum lahir lagi. Berapa itu? Nama dia Tuan Syekh Abdul Latif Nasution. Tuan Syekh Haji Abdul Latif Nasution. Bilang ayah guru, amalnya itu ada lain sama. Amalnya itu ada lain. Zikir itu lain. Makanya beda kita sekarang dengan orang dulu. Kita sekarang banyak ilmu tapi tak yakin. Orang dulu sikit ilmunya, yakinnya alhamdulillah. Bismillah saja dibaca, kasih anak-anak minum sembuh.
Kita tambah hafal dia baca, utang panting membaca, tambah sakit anak itu. Kenapa? Karena tak yakin. Cubalah kalau kita yakin kan. Tapi kan di ilmunya ya, jangan ada lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti kan Allah sudah bersihkan diri kita, orang. Dibersihnya kita. Saking sayang dia sama kita. Saking sayangnya. Macam manalah sayang itu kepada hamba. Tak sembahyang menawar, dikasih juga rezeki. Tak zikir juga, dikasih juga rezeki. Tapi apa kata Allah? Dunia adalah ya. Dunia adalah akhirat. Kau cari lagi esok. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia pasti dapat. Maka dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 22, barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, buka dengan kalimat la ilaha, berarti dia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Makanya perlu kalimat ha, pas di tengah-tengah lekuk dada. Awas ya, waktu kita zikir la ilaha, pas di tengah-tengah hadir kalimat pas tidak lekuk dada. Biar laki-laki biar perempuan. Makanya sejak zikir itu dipandang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kita yang sudah jalan-jalan tahlil, zikir kan putar tu kan. La ilaha. Karena kita nak makan, kita nak minum. Kita butuh dunia. Jangan tertinggal satu huruf. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Neraka wil disediakan bagi orang yang hasad atau keras hatinya dan tidak berzikir pada Allah. Neraka wil. Karena memang perintah Allah itu memang untuk ingat. Dari Allah Rasul memang sudah ingat. Jadi salat dulu, berzikir dulu. Jangan terbalik. Dengan ingat dulu, kau dirikan salat dulu. Akhirnya salat berzikir. Kalau orang yang tak paham, salat dulu, baru zikir. Karena hadisnya ada. Betul, dia bilang itu benar. Setelah selesai salat maka berzikirlah. Ada kan? Apa caranya? Faiza qari'ulus shalah fadzkurullah. Apabila kamu setelah selesai salat maka berzikirlah. Ini ada hadisnya. Bukan hadis, berarti ada Al-Qur'an yang bilang, Allah yang bilang. Faiza qari'ulus shalah fadzkurullah. Apabila kamu setelah selesai salat maka berzikirlah. Jadi kalau salat itu tak ingat pada Allah, maka dia angkat dulu zikirnya dulu. Mana dalilnya? Ya Nabi Muhammad waktu sebelum Isra dan Mi'raj. Iqra bismi rabbikal ladzi, berarti diberitahukan pada Allah kepada malaikat Jibril untuk membersihkan Nabi Muhammad, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Tapi di situ jelaskan, diceritakan masalah hati. Sebutlah namaku. Bacalah. Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Mana tahu Nabi Muhammad membaca? Kalau Allah nak memintakan Nabi Muhammad di sekolah kalau sampai mana pun bisa. Tapi Allah tak mau diwafatkannya ayahnya, emaknya, supaya apa? Biar aku yang mendidik engkau ya Muhammad. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Neraka wil disediakan bagi orang yang hasad dan keras hatinya dan tidak berzikir pada Allah. Orang itu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau orang yang sudah tak mau berzikir,
berarti dia sudah disesatkan oleh Allah. Bukan saya yang bilang, Allah dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 22. Inilah rahasia di balik zikir. Maka dalam hikam kaji kita semalam itu apa tuh? Maksud? Sekali-kali jangan meninggalkan zikir. Sebab belum tentu kamu bisa mengingat Allah dalam zikirmu. Sekali-kali jangan meninggalkan zikir. Sebab belum tentu kamu bisa mengingat Allah dalam zikirmu. Bila engkau tidak berzikir, justru kelalaianmu kepada Allah lebih berbahaya daripada lalaimu ketika dalam zikir. Kalau kita dalam zikir ada lalai pada Allah, Allah maafkan. Kita selalu zikir, la ilaha illallah, tapi hati kita tak kemana-mana. Allah maafkan. Pahala dapat tidak? Dapat, karena kebaikan. Tapi kehadiran hati untuk sampai pada Allah tidak. Tapi masalah pahala didapat. Begitu kata Ilahullah. Sekali-kali jangan meninggalkan zikir, sebab belum tentu kamu bisa mengingat Allah dalam zikirmu. Bila engkau tidak berzikir, justru kelalaianmu kepada Allah lebih berbahaya daripada lalaimu ketika dalam zikir. Semoga Allah meningkatkan kualitas zikirmu. Tidak selalu lalai, meningkat kepada zikir yang bisa ingat kepada Allah. Kemudian naik lagi menjadi zikir yang benar-benar sadar akan ingatannya. Lalu meningkat menjadi zikir yang mampu menghadirkan diri secara menyeluruh. Inilah zikir. Inilah zikirmu sampai lupa terhadap segala sesuatu. Inilah zikirmu sampai lupa diri secara menyeluruh. Inilah zikirmu sampai lupa terhadap segala sesuatu. Lupa dengan segala sesuatu. Berat. Otak latih. Saking asiknya kita zikir, lebih kuat lagi kita zikir. Begitu kita sibuk berzikir itu, begitu juga sibuk Allah memberikan kita. Cuma kita dalam berzikir jangan minta. Jangan minta. Sebelum itu sedang zikir jangan minta. Nanti batal ilahi antar maksudnya. Sebelum zikir jangan minta. Macam kita tawajuh kan, tawajuh. Sekarang jadi tawajuh. Sebelum jelas, sebelum ya latif itu mintalah. Terserahlah. Kalau imam pula untuk kepada makmumnya. Karena imam itu tak boleh melepaskan diri dia. Dia tak boleh dia melepaskan dirinya ya. Dia mesti kepada makmumnya. Kalau makmum bebas. Ya Allah begini terserah. Tapi setelah ilahi anta maksudi jangan ada pasangan lain. Karena artinya ya Allah hanya engkau yang bermaksud. Nanti bertentangan dia. Minta aja. Dalam sujud minta. Tak apa-apa. Mintalah. Sedangkan kita sedang waktu imam baca Fatihah dia pun waktu sebelum dia mengucapkan amin berhak kita mendoakan mak dan ayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata si imam, apa kata makmum? Ya, doakan mak dan ayah. Seandainya pun tak kita doakan mak dan ayah kita dalam sholat itu, dapat tak? Seandainya pun tak kita buat, dapat. Tapi kalau kita buat, berarti ada usaha anak. Waladun soleh. Mak ayah kita tenang. Jangan tak tangan. Jadi orang yang mati itu bisa tidak mendoakan orang yang hidup? Bisa. Karena dia tidak mati. Dia balik, berpulang. Abah Hanam mana mati? Ayah guru mana mati? Mana mati mereka? Orang itu lebih leluasa lagi membimbing kita. Ditengoknya PL kita. Dulu ada aku begini, sekarang ada aku begini, pula-pula masing-masing nak menjadi wakil kalkin. Itu kata ayah dulu. Ilmu tak pernah tuntut, ilmu tak makan nak belajar. Ada aku masing-masing berambisi.
terserahlah. Tapi ilmu yang menentukan itu. Ada tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Yusuf ayat 108 yang artinya katakanlah bahwa inilah jalanku. Karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam Quran surah Yusuf ayat 108, katakanlah bahwa inilah jalanku. Berapa jalan yang dipegang oleh Nabi Muhammad itu? Apa saja jalannya? Apa saja itu? Syariat, tarekat, hakikat. Jadi kenapa kita tidak mau membuka itu? Padahal keempat-empat itu pegang Nabi. Tasawuf ini itu syariat juga namanya, tapi syariat batin. Karena batin itu yang berkomunikasi kepada Allah. Jadi empat jalannya kepada Nabi Muhammad ini mesti kita ikuti kalau kita nak menjadi umat Nabi Muhammad. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifah. Buka Quran surah Yusuf ayat 108. Ada tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah bahwa inilah jalanku, serukan kepada mereka kembali. Katakanlah bahwa inilah jalanku, serukan mereka kembali kepada Allah dengan hati yang terang. Katakanlah ikuti aku dan orang-orang yang sepaham dengan aku. Ikuti aku. Berarti kalau kita tidak zikir, kira-kira kita ikut Nabi Muhammad tidak ada. Coba tanya. Berarti kan kuat udah kan? Makanya orang Torikoh itu dia banyak mengkaji tentang masalah hadisnya hadis kursi. Hadis kursi itu cakap Allah sama Nabi. Itu hadis kursi. Firman Allah kepada Nabi Muhammad, berarti itu hadis kursi. Itulah yang dipegang orang seperti itu. Hadis kursi itu bukan sahih lagi tingkatnya. Karena kalau hadis sahih berarti dari Nabi. Kalau ini dari Allah apa namanya? Firman. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, berarti namanya hadis kursi. Inilah jalan. Cuma kita bilang lagi, tanya kan kabar ngaji, yang capek, yang letih. Aku pun letih. Orang letih, semua kita letih. Tapi tak lama ya. Tadi saya bawa hataman sedikit aja. Ya setengah 10 kurang kita berhenti. Saya pelan-pelan. Dah tinggal 3 kali aja. Tapi kalau ada masanya dia naik, ikuti saja. Karena masalah zikir dengan hatam ini tak bisa kita paksa. Kalau kita paksa pun tak ada gunanya. Tak naik menurut. Zikir itu tak naik. Ayah guru belum sampai 100 sudah dari berhenti aja. Tapi tak mau saya nanya gitu langsung. Besok saya tanya, kenapa ayah semalam tak naik, tak banyak zikir. Tak naik loh. Upaksa, aku jadinya. Itu aku gunanya. Upaksa, aku juga. Kalau aku letih lah. Yang maunya kita mendengarkan kalam Allah itu sudah betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah begitu. Kita tinggal ikut. Kadang-kadang mau cakapnya belok-belok lidah kita ni. Kadang-kadang nak lencas kita tu saking cepat itu. Bukan kita yang nak cepat, kalau salah paham. Bukan kita nak cepat. Dia. Karena kalam-kalam dia. Makanya kenapa kita harus membaca ilahal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hantarkan Fatihah kepada Nabi. Iya.
Kan? Ila hadirin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baitihi man syarilla yaumul Fatihah. Kita baca Fatihah kan? Apakah Fatihah kepada Nabi? Butuh Nabi dengan Fatihah juga. Berarti kalau kita mengirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad, berarti lebih hebatlah kita pada Nabi. Di sinilah tentang Wahabi itu sama Salaf itu. Betul mereka itu. Pegang, kita marifah pegang, baru bisa kita ngomong. Kalau kita membaca Fatihah kepada Nabi, mengirimkan kepada Nabi, berarti hebat kita. Tapi kita yang memberikan sapaan kepada Nabi. Mereka itu benar, tapi sebaliknya mereka juga tak memahami. Yang kita baca Fatihah itu pada hakikatnya dalam siapa? Berarti Allah pun membagikan kepada si makhluk ini tidak? Kan diberikan Allah Fatihah kepada kita semuanya. Setiap kita baca Al-Fatihah, kalam siapa yang berlaku? Kepada siapa? Kepada insan. Mana insan yang tahu rahasia? Yang disuruh kita kepada Nabi Muhammad itu berselah. Jadi kalau ada orang yang baca Ila hadirin Mustafa Muhammadin, pegang ilmunya. Kita kirimkan kepada Nabi Muhammad, kita minta tolong besok kepada Nabi Muhammad, syafaat ya Rasulullah. Tapi pada hakikatnya, buka Quran surah Al-Alaq 204. Apabila Quran itu dibaca, maka hendaklah kamu diam supaya kamu mendapat rahmat. Seandainya kita baca Fatihah pun tak tahu, diam saja. Maka kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, tak wajib makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Madhab Imam Hanafi, kalau dia imam, si imam, makmumnya ini tak perlu membaca Fatihah. Tak perlu. Karena bacaan Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Dalilnya Quran surah Al-A'raf 204. Apabila Quran itu dibacakan, maka hendaklah kemudian Fatihah itu Quran juga. Tapi kata Imam Syafi'i, tidak sah salat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena kita mayoritas bermadzhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i, pegang Imam Syafi'i. Makanya kalau ada orang yang menikah tanpa wali, berarti dia mengikuti mazhab Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi tidak ada pakai wali. Karena Nabi Muhammad menikah tidak pakai wali. Imam Hanafi mengikuti ini. Jangan kita buat sekarang karena kita bermadzhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Nih, sejarah tahun 150 Hijriah nih Imam Hanafi ini wafatnya. Di tahun 150 Hijriah juga adalah Imam Syafi'i ini lahir. Di tahun yang sama, tapi bukan di hari yang sama ya, di tahun yang sama. Imam Hanafi wafat 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Apa gelar Imam Hanafi? Sirajul Ummah. Seakan-akan tongkat estafet Imam Hanafi berpindah kepada Imam Syafi'i yang bergelar Nasirus Sunnah, penyokong Sunnah. Kalau kita tidak ketemu dengan Imam Syafi'i, macam mana kita tahu cerita Nabi Muhammad? Karena Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru sampai kepada sahabat Nabi. Mereka lah yang menguraikan, makanya kita tak bisa. Jadi kalau ada orang yang tak perlu berbaca hafal, ya udah dia aja, biarin aja, aku saja dari kita ada. Mazhab ini wajib tidak. Tapi sampai membaca bisa langsung Al-Quran. Bang Rasmin coba buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak arti situ? Ada tidak? Ada tidak? Mana ada? Siapa yang menuliskan arti daripada Bismillahirrahmanirrahim? Kan ulama. Bisa dengan langsung? Nah, bisa. Begitu juga dengan zikir. Zikirnya mesti ada juga guru. Makanya kita di mengaji ini fikih paham, tasawuf paham, thariqah paham.
Kalau nanti dia ada perempuan menikah dia tak pakai wali, berarti dia mengikut mazhab Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi itu dia mengambil jalur Nabi Muhammad itu menikah tak pakai wali. Bagaimana akadnya? Bagaimana akadnya saja? Kalau perempuan itu mazhab Imam Hanafi itu, inilah. Berarti belum dibuka juga nih kebetulan. Buka kita Al-Fiqhul Islami Wadilatul Karamasi Wahba Al-Muhaidi. Jilidnya jilid 9. Perempuan itu dia menikah, dia berakad dia sendiri. Aku menikahkan diriku kepada sekolah. Kalau Imam Syafi'i, ayah kandungnya, amat saya, aku nikahkan kepadamu anak kandungku. Kalau kata Imam Hanafi, tak begitu lagi. Langsung terusnya si perempuan, yang nikah batal, dia nikah dengan laki-laki atau perempuan. Lari daripada kita zikir kan. Tapi tak apa-apa kita berikan ilmu ini supaya kita paham. Makanya nak banyak-banyaklah anak belajar. Hukum kita paham, ubudiyah kita pada Tuhan kita paham. Makanya kalau nanti membaca Al-Fatihah itu untuk kita itu, bukan untuk Nabi. Nabi tak kau baca Fatihah itu tak berselawat pada aku pun tak nak turun martabat dulu. Kau yang butuh aku. Allah pun gitu juga. Tak sempat sujud pun kau pun. Aku tak turun jabatan sebagai Tuhan. Jadi ketika kita ilah hadirin Nabi Mustafa Muhammadin, tahu ibunya kan? Pandang Muhammadin, awas. Asal kata Muhammad, ini dia. Karena ini ada juga memang harus saya rahasiakan karena ini masuk di YouTube. Nanti bagi orang yang tak paham mungkin disalahkan orang kaji kita. Tapi tak pahamlah jemaah. Ilah hadirin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai habis Al-Fatihah. Kita pulangkan baca Fatihah dulu. Kita pulangkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah. Kan dengan namanya dia. Allah itu kan nama. Kan nama Allah itu apa? Kalau tanya orang, Allah itu apa? Nama. Cuma dianalisa balik. Abu Sa'id. Siapa nama Abu Sa'id? Wa'abu. Berpisah nama tidak dengan diri. Rasmin, berpisah tidak Rasmin dan nama-nama diri. Jadi Allah itu berpisah. Saking sayang ya Allah, disucikan ya kita setiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba aja yang saya bilang kemarin-kemarin itu amalkan aja dulu. Tak dapat malam siang. Jam 10 pas menunggu mulai tak masak, pegang tasbih. Tapi manfaatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun tidak dalam keadaan lepas sembahyang, zikir saja. Coba. Tak mungkin tak ada perubahan, pasti ada. Makanya setiap murid itu mesti ada berhabar, mesti dia datang gurunya apa makna di situ. Ya. Sekali lagi kita tambah. Tanda-tanda dari matinya hati ialah bila tidak merasa sedih kalau tertinggal di bidang amal. Tanda-tanda dari matinya hati, kata Ibnu Athillah dalam hikam. Tanda-tanda dari matinya hati ialah bila tidak merasa sedih kalau tertinggal di bidang amal perbuatan baik atau kewajiban. Juga tidak menyesal bila melakukan kesalahan. Tanda-tanda dari matinya hati ialah bila tidak merasa sedih kalau tertinggal. Ada rasa sedihnya, berarti sudah mati hatinya. Tapi kalau kita ya Allah, kenapa terima waktu tak ngaji, berarti kuat sama Allah ya. Ini yang ngomong hikam, bukan saya yang bilang. Di halaman 56.
Tengoklah di kamu. Tanda-tanda dari matinya hati ialah bila tidak merasa sedih kalau tertinggal di bidang amal. Zikir itu amal tidak? Amal. Coba lah. Dirasa-rasakan. Dirasa-rasakan zikir itu. La ilaha. Kalau sudah dicakapkan tadi dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 22. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Bergembiralah kita sudah mengambil bayat. 2 miliar, 3 miliar pun tak cukup itu untuk membayar kepada wali-wali mursyid. Tak cukup. Karena ketika kita besok mati, orang-orang abah itu bukan yang tinggal diam, tidak. Ayah guru itu mana tinggal diam? Dia tak mau tinggal diam. Namanya murid, namanya anak lu. Mana mau dilepaskan? Makanya guru itu paling benci dia kalau murid itu sudah meninggalkan dia. Berarti kau tak mau nak selamatkan. Itu gila. Abah Hanum mati kita besok, apa ditinggal lagi kita dalam kubur itu besok? Untuk apa dia wali mursyid? Jadi orang Torikoh itu cerdik atau tidak? Cerdik tidak? Bukan pintar ya, cerdik. Beruntunglah kita. Kenapa? Ada stempel dari kita. Makanya amalan abah itu amalan ya. Walaupun 3 kali kita buat aja lah. Insya Allah adanya perubahan itu. Yakinlah. Kalau tak yakin tak bisa. Karena kalau kaji kita ini jangan pakai akal. Kalau kaji pakai akal tak bisa. Nanti kalau ulang-ulang lagi cakap itu mungkin kalian juga marah. Kalau tak bercakap nanti kalian tak ngerti. Makan yang kusiapkan itu dari mana juga? Ada dan kasinah, ada. Itu tanda keberkahan ilmu ya. Ini keberkahan ilmu dan amal. Ayah guru itu pernah bilang kalau ilmu itu berkah sama apa yang tak bisa tak dibuat. Aku dibuat masjid ini dengan aku. Ada duitku. Dengan ilmu tidak aku amalkan. Apa yang dikasih abah itu aku amalkan. Ternyata hataman bukan tangguh fadilah. Ngeri memang. Ngeri hataman. Ini pun kita seminggu 2 kali. Berapa lah yang hati? Kenapa? Malas. Panas sedikit detik-detik hujan. Memang setan itu gitu memang dia. Tak salah gitu. Nah, udahlah. Jam 10 dah ya. Demikian. Barakallahu alaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.